Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang penuh kasih dan setia. Terima kasih kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, berikan kami pengertian dan hati yang mau taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 23-26. Tertulis demikian. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, sujud menyembahnya, dan berkata bahwa anak perempuannya baru saja meninggal. Namun meskipun anaknya itu sudah meninggal, kepala rumah ibadat ini meminta dengan sangat agar Tuhan datang ke rumahnya dan menjamah anaknya itu, sebab ia yakin bahwa anaknya akan hidup melalui jamahan kuasa Tuhan. Meresponi permintaan ini, Tuhan Yesus pun pergi bersama para muridnya, mengikuti sang kepala rumah ibadat tersebut, menuju ke rumah di mana anak yang meninggal itu dibaringkan. Sebenarnya Tuhan bisa saja menolak untuk datang, sebab secara manusia tidak ada lagi harapan. Tapi mengapa Tuhan datang? Tidak lain karena dialah sang pemberi kehidupan. Tuhan juga datang karena digerakkan oleh iman dari sang kepala rumah ibadat. Andaikan kepala rumah ibadat itu tidak datang pada Yesus, maka tidak akan ada mujizat kebangkitan. Untuk menggerakkan hati Tuhan, seringkali diperlukan iman dari diri kita. Ketika Tuhan Yesus tiba di rumah itu, ada banyak peratap dan peniup seruling yang berkumpul di sana. Sudah menjadi tradisi ketika ada yang meninggal, maka akan ada banyak orang yang melayat dan peniup seruling mengalunkan nada duka. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 23-26 ini, tertulis satu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Dinyatakan di sini bahwa mereka menertawakan Tuhan Yesus ketika Tuhan mengatakan bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur. Di sekeliling kita, saudara, ada saja orang-orang yang menertawakan iman, menertawakan Tuhan dan firman-Nya. Di akhir zaman akan ada banyak orang yang mencemooh dan menertawakan firman Tuhan dan iman kita. Namun kita tidak boleh goyah, saudara, karena ditertawakan. Tetaplah teguh dalam iman dan firman-Nya. Kita perhatikan dalam ayat ini, kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang menertawakannya. Kita perlu menjaga dengan siapa kita berkumpul, sebab pergaulan dapat mempengaruhi kondisi iman kita. Berkumpul dengan pencemooh akan mengubah kita jadi pencemooh, tapi berkumpul dengan orang percaya akan menguatkan iman kita. Lagi pula, saudara, mujizat hanya terjadi bagi orang-orang yang percaya. Dan itu sebabnya kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya tertulis,
bahwa anak yang sudah mati itu bangkit dari kematian ketika dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan kabar ini menyebar begitu cepat. Banyak orang yang kaget dan kagum dengan kuasa mujizat Tuhan. Orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi tercengang karena manifestasi keajaiban yang dinyatakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita adalah jangan tertawakan Tuhan dan jangan tertawakan firman-Nya. Tapi percayalah dengan segenap hati kita. Belajarlah untuk mengimani, bukan menertawai. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu pasti akan jadi. Mari berjalan bukan dengan kekuatan ataupun akal logika kita, tapi berjalanlah dalam kuasa firman Tuhan, dan alamilah janji-janjinya yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami, bahwa kami sudah seharusnya dan selayaknya mempercayai janji firman-Mu dan mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Tidak menertawakan firman-Mu, tidak mencemooh pribadi-Mu, tapi sungguh-sungguh tunduk dan taat, percaya, berserah, bahwa firman Tuhan pasti akan jadi dalam kehidupan kami. Kuatkan hati dan iman kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, supaya kami senantiasa melangkah dalam iman, bukan dalam kekuatan dan pikiran kami sendiri, bukan dengan kehebatan kami, tapi sungguh-sungguh melangkah dalam kuasa firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan alami berkat, pertolongan, solusi dan mujizat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat yang ajaib, ada kelepasan Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap hati, agar setiap orang mengenal Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing, dan berkat-Mu atas kami semua secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup dalam iman percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.